Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Anisatul Latifah dengan NIM 2012-10332 dan Rahmalia Damayanti dengan NIM 2012-10362. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pola Pendidikan Dinasti Saljuk. Dalam makalah kami akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Saljuk. Yang kedua, lembaga pendidikan pada masa dinasti Saljuk. Yang ketiga, tujuan dan sistem pendidikan pada masa dinasti Saljuk. Yang keempat, metode pendidikan pada masa dinasti Saljuk. Yang kelima, kurikulum pendidikan pada dinasti Saljuk. Poin pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Saljuk, terdapat sejumlah penelitian mengenai kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Malik Shah bersama Perdana Menterinya Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk memprakarsai berdirinya madrasah atau Universitas Nizamiyah pada tahun 1065 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Pada masa Malik Shah inilah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang teologi, Farid ad-Din al-Attar dan Umar Khayyam dalam bidang sastra dan matematika. Adapun beberapa institusi penting yang berkembang pesat pada masa pemerintahan dinasti Saljuk, yakni madrasah, perpustakaan, rumah sakit yang bermunculan di wilayah-wilayah yang dikuasai dinasti Saljuk. Poin kedua, lembaga pendidikan pada masa dinasti Saljuk. Nizam al-Mulk mendirikan madrasah di berbagai daerah seperti Madrasah Nizamiyah Naisabur, yang kedua Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang ketiga Madrasah Nizamiyah Isfahan, yang keempat Madrasah Nizamiyah Jazirah Ibn Umar. Madrasah Nizamiyah didirikan dengan beberapa tujuan, seperti yang pertama, menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi pemikiran Syiah. Yang kedua, menyediakan guru-guru Sunni yang cukup untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkan ke tempat-tempat lain. Yang ketiga, membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintah, memimpin kantornya, khususnya di bidang peradilan dan manajemennya. Poin ketiga, tujuan dan sistem pendidikan pada masa dinasti Saljuk. Yang pertama, tujuan. Tujuan didirikannya madrasah adalah sebagai sebuah lembaga negara untuk meningkatkan indoktrinasi agama berdasarkan agama Islam Sunni dan indoktrinasi politik bergaya Turki dan Parsi. Adapun sistem pendidikan pada masa dinasti Saljuk yang dipakai Nizamiyah adalah sentralistik atau dari pusat ke daerah, sehingga dinasti Saljuk bisa mengontrol semua daerah dengan mudah. Selanjutnya, metode pendidikan pada masa dinasti Saljuk. Metode pertama yaitu dengan metode lisan, yang mana metode lisan terdiri dari dikte atau imla, ceramah atau as-sama, dan lalu bacaan atau qiraah dan diskusi. Yang kedua adalah metode hafalan. Metode ini sangat ditekankan dalam pendidikan Islam. Dan metode yang ketiga, metode tulisan. Metode ini berfungsi untuk mengkopi karya-karya ulama karena pada saat itu tidak ada mesin cetak. Poin selanjutnya dan terakhir,
Kurikulum pendidikan pada masa dinasti Saljuk. Kurikulum yang dipakai pada pendidikan pada masa dinasti Saljuk adalah kurikulum Sunni. Madrasah Nizamiyah mempunyai tugas pokok tersendiri, yaitu mengajarkan fikih yang sejalan dengan satu atau lebih dari mazhab ahli sunnah dan juga menjadi tempat-tempat menarik pelajar untuk menggunakan waktu mereka sepenuhnya dalam belajar. Baiklah, mungkin cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.